Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Haddatul kiram mukarramun, para alim, para ulama, para asatid, para asatidah, pembina, pendiri, pengasuh, pengurus Iwamid on Air yang selalu istiqomah dalam mengaji. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, dan mendapatkan bagian dari pahalanya Lailatul Qadar. Amin. Ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah Majelis Ilmu Istiqomah Iwamid on Air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan izin Allah, dengan maunah Allah, dengan hidayah Allah, kita masih diizinkan oleh Allah bertemu melalui on air, melalui ngaji, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang mendapatkan barokah, pertemuan yang mendapatkan kemuliaan, pertemuan yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang menghantarkan kita menjadi manusia-manusia yang sempurna, menjadi manusia-manusia yang ngitqun minanar, menjadi manusia-manusia yang muttaqin, yang muttaqin itulah mereka disediakan surga Allah Subhanahu wa taala, surga seluas langit dan seluas bumi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, salawat teriring salam semoga Allah limpahkan kehadiran baginda Nabiullah al-Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di dunia wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini hari terakhir dalam Ramadan pertemuan. Kita tindak lanjuti kembali nanti setelah kita Ramadan. Hari ini adalah kita sudah masuk hari ke-28 dan sungguh kita akan ditinggalkan oleh bulan yang tiada tara dan tiada yang menandingi dalam umat-umat yang lain, dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang punya hari seperti ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua menjadikan hamba-hamba Allah yang ahli bersyukur, ahli ibadah, dan ahli kebaikan dalam muka bumi ini. Pada pagi hari ini, Mama, timut Mama. ini nyanyian apa nih? Nyanyian apa dolanan? Selalu ala Nabi Sampai nek kalih biasanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, kemarin kita sudah menerangkan tentang zakat dan tasarrufnya zakat. Zakat mal maupun zakat fitrah dan mentasarrufkan zakat mal atau zakat fitrah. Sudah selesai kita terakhir, yaitu nerangaken ngidaini atau Idul Fitri.
Bismillahirrahmanirrahim. Huma yaumal fitri wal adha wa huma min khususiyani hadhil ummah. Faqat ruwiya ayu'addaduna min hadits. Qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yaumani yal'abuna fihima. Faqala ma hadani yaumani? Qalu kunna nal'abu fiha fil jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad abdalakum bihima khairan minha yaumal adha wa yaumal fitri. Dua hari yang dikhususkan kepada umatku yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemui segerombolan orang di kota Madinah sedang bersenang-senang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai para sahabat, wahai para ahli Madinah, sedang apa kalian semua pada bersenang-senang, pada gembira? Kemudian para sahabat menjawab, para masyarakat ahli penduduk Madinah menjawab, kami ahli Madinah senang-senang ini karena waktu zaman jahiliyah dulu menganggadai kalih dinten hari raya. Lajeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak pedemene Gusti Allah wis ganti ana ing dalam agama Islam ana loro kang luwih bagus lan luwih mulya yaiku dina riyaya fitrah lan riyaya kurban. Dinten kalih punika dintenipun umat Islam ngraos seneng gembira mlebet sampun rampung anggenipun nindakaken kewajiban rukun Islam namanya puasa bulan Ramadan tuwin ibadah haji. Mila umat Islam sami muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala dengan membaca takbir, tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala di bulan yang dua tersebut. Rawahu Abdul Mudi wal Aisyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fitru yauma yuftarun nasu wal adha yauma yudakhin nas. Artinya bahwa hari dina riyaya fitrah iku dinane para menungso dan padha buka, padha dahar ingkang enak-enak, malah haram puasa. Dene riyaya kurban iku dinane para menungso padha menyembelih kurban. Iki ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallim barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa barik alaihi wa ashabihi. Wa qala Rasul wa qala Allah Ta'ala walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala ngendika lan padha nyampurnakno sira kabeh hitungane wulan Ramadan 30 dina menawa ora wetu ora rukyah utawa ora ningali bulan. Lan padha maca takbiran sira kabeh kelawan niat ngagungaken Allah Subhanahu wa taala supaya sampeyan bersyukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nikilah riyaya, dari ceritane riyaya ngoten.
Supados jenengan ngerti ngopo kok menungso kon dadak riyayan barang ngoten. Bahwa riyin waktu awal terjadinya puasa bulan Ramadan dan bulan Idul Adha haji, orang-orang di Madinah pada seneng-seneng nyembelih wedhus, nyembelih macem-macem lah, seneng-seneng. Ditikoki karo Kanjeng Nabi. Lah ngopo sampean kok seneng-seneng? Karena orang Yahudi punya kesenangan, punya kebahagiaan, yaitu dua kebahagiaan. Termasuk ceritanya Nabi Uzair. Nabi Uzair yang diceritakan oleh kaum Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW menjawab bahwa itu diganti karo Gusti Allah, diganti saiki ganti riyayane umat Islam, hari rayanya umat Islam. Ana loro hari raya umat Islam yang boleh kita melaksanakan tasyakuran, seneng-seneng ngoten, saling memberi, saling makan enak ngoten. Memang diajarkan oleh Rasulullah wonten ngoten. Yaitu Idul Fitri, yaitu lebarane menungso sing bar nglakoni puasa karena merangi hawa nafsu dheweke menang. Perang dengan hawa nafsu selama 30 hari dia menang, dan dia mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hamba-hamba yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya disebut namanya Idul Fitri, kembali kepada suci, bahwa manusia setelah selesai 30 hari puasa melawan hawa nafsu dan lain sebagainya, menahan makan, menahan minum, menahan ucapan yang tidak baik, menahan tindakan-tindakan yang tidak disyariatkan oleh agama Allah, menang. Begitu menang, maka kalian disyariatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tanda bersyukur supaya orang lain tahu cara membedakan antara senangnya kaum Yahudi, senangnya kaum Nasrani dengan kaum Muslimin, maka Allah memerintahkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha. Maka bertakbirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertasbih dan bertahmid untuk membedakan antara hari raya orang Nasrani Yahudi dengan umat Islam, bahwa kita ini menang dalam perang, menang melawan hawa nafsu, mendapatkan predikat takwa, mendapatkan predikat mitut minanar, mendapatkan predikat Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Maka disitulah Rasulullah kemudian bersabda, masih ada satu dosa yang belum bisa dimaafkan, kecuali kalian dimaafkan kepada sesamanya, yaitu dosa sesama manusia. Maka pada malam takbir itulah manusia semuanya suruh bersyukur kepada Allah dengan menggunakan takbir yang membedakan antara lebarannya, fitrinya orang-orang Yahudi Nasrani dan bedanya kaum muslimin. Maka malam 30, ada yang malam 31, lalu mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW hanya ini. Kalau ada tambahan solo, ini segala itu tambahan manusia, itu tambahan para sahabat. Tapi Rasulullah SAW menggunakan takbir itu dengan seperti ini. Kenapa harus takbir? Untuk membedakan seneng-senengnya, tasyakurnya, lebarannya orang-orang Yahudi dan lebarannya orang-orang Muslim. Bahwa kita ditandai dengan takbir. Nah, begitu takbir, karena kita merasa menang dari jihad melawan hawa nafsu, melawan segala macam, nahan makan minum, nahan ucapan yang tidak baik, nahan segala macam kegiatan, sampai nggak boleh ngapa-ngapa, sampai lemes, sampai turu kerjane wong puasa karena lemes melawan hawa nafsu, maka Allah memberikan
semangat komando yang baik untuk ke depan lebih baik dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Subhanallah. Ini keindahan tersendiri bagi umat Islam yang menang. Makanya saya bilang, banyak orang-orang di Ramadan, di akhir-akhir Ramadan ini tidak husnul khotimah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berpesan, jagalah Ramadan akhir, ikat pinggangmu, bangunkan sanak saudaramu dan keluargamu, bersujud beribadah kepada Allah. Karena siapa yang tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar, merekalah termasuk golongan hamba-hamba Allah, golongan umat-umatku yang merugi, sangat merugi. Karena ini kejadiannya hanya 1 tahun sekali, dan belum tentu tahun akan datang kita mampu melakukan seperti ini. Mungkin tahun yang akan datang belum tentu kita juga sehat walafiat. Belum tentu tahun yang akan datang kita bisa menemui Ramadan seperti ini. Maka sampai Rasulullah mengatakan, celakalah orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah di bulan Ramadan sehat walafiat. Kemudian dia sholat dan puasa pada awal Ramadan. Tapi begitu akhir Ramadan mereka sibuk mencari harta yang alasannya hanya untuk tasyakuran, meramaikan bulan Ramadan namanya Idul Fitri. Tapi justru meninggalkan kebaikan Ramadan. Bahkan yun ngapunten sampai meninggalkan Idul Fitri, sampai meninggalkan Lailatul Qadar karena kecapean mencari uang dengan alasan mau lebaran. Dalam fikih tidak diperbolehkan. Karena perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dia takbir Allahu Akbar adalah memberi maaf dan meminta maaf kepada sesama manusia agar hidupnya bisa menjadi sempurna. Akhirnya berkatalah, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ini ucapan manusia yang sekarang. Kalau zaman Rasulullah memang tidak ada ucapan seperti itu. Dan zaman Rasulullah itu ya berpuasa ya kurtasakuran, enek ke acara, ya udah gitu aja. Ora enek kok wong Indonesia sampai hitung dino rame-rame. Terus ana acara pure enek, cuman Kanjeng Nabi pokoknya niatnya ketemu kalau saudaranya minta maaf dan memberi maaf. Ketemu sama saudaranya minta maaf. Makanya di Makkahul Mukarramah, di Madinatul Munawwarah, sampai detik ini selesai sholat Id, ya sudah. Saling salam-salaman, saling memberi maaf dan memberi maaf. Selesai sudah. Kemudian di rumahnya, biasanya kalau di Makkah, itu ada ibu yang sekarang di Makkah itu masih keluarga besar al-Islam. Setelah itu sholat ya makan. Makan nasi kobuli dengan kambing yang diguli. Dengan ada namanya lek teng mriko jenenge pingkung kambing. Diirisi lek mangan, nasi kobuli makan dengan nasi dibakar. Segala macam itu Pak. Setelah itu enggak ada lagi sudah enggak ada. Hanya di Indonesia oleh ulama-ulama, oleh para wali songo, diganti kegiatan di Madinah, munah di Madinah itu bisa dilebihkan. Kenapa? Karena di Indonesia pada waktu itu zaman Buddha dan Hindu oleh para wali songo ada lebaran mereka. Supaya beda bagaimana? Akhirnya ulama-ulama Indonesia mengadakanlah malam zakat fitrah, begitu Idul Fitri, pada sholat Id, podo di silaturahim, saling minta maaf dan memberikan makan-makan. Nah, termasuk saknikilah dilakukan oleh keturunan Wali Songo. Karena kita mendapatkan dari Wali Songo dan dari ulama-ulama Wali Songo, maka kita mendapatkan lebaran Idul Fitri seperti ini.
Lebaran Idul Adha seperti itu. Itu adalah yang diajarkan oleh para wali-wali songo dan para ulama-ulama Indonesia yang menyamai dengan tasyakurnya orang-orang Arab, orang-orang Makkah dan orang-orang Madinah. Dan pada waktu itu makan nasi kobong dan makan kambing dan lain sebagainya. Akhirnya dibuatlah di Indonesia Lebaran seperti ini. Akhirnya baju baru, opo anyar, omai tiket, owai akeh, podo bagi-bagi ampo ya Bu? Ampo ya Bu? Merah, Bapak. Amplop merah, THR-an. THR, Bapak. Amplop merah, Bah. Merah apa? Amplop merah niku bungkus. Jadi bungkus merah. Amplop merah niku nggih bocah-bocah. Amplop merah. Nggih bocah-bocah. Lah amplop ungu nggih cah gadis, lah amplop putih nggih wong tuwa nggih. Boten, Bah, semua amplopnya merah, Bah, kalau Taiwan, Bah. Taiwan niku merah, Bah, namanya Hongpao, Bah. Kan stiker apa? Stikere. Jenenge napa ampo ngoten nggih. Hongpao niku merah apa teng mriki? Niku Umi ya, istrinya Pak Umi dan kawan-kawan niku lek waktu lebaran niku golek cah cilik bagi ampo. Baik ampo bahasa Taiwan ampo. Hongpao apa? Hongpao. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kita sudah melakukan kebaikan. Mudah-mudahan selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam zayyinu a'da'akum bitakbir. Niku ada hadis lho Bu. Jadi jenengan takbir niku kan hadis ya ora kok wis ngakon sapa critane mbiyen piye kok ujuk takbir. Allahu akbar kok sondruwedeg ning ati, sondruwedeg nangis kabeh. Dunya saeneke lempoh lemes blek tek apa neh kalingan mamak kalingan anak sing disusoni ditinggaling Taiwan begitu nangis walah anakku kepiye ning Indonesia begitu Allahu akbar niku dari mulai sirah rambut bun-bunan niku ngop mulai darah mengalir. Jadi dari bun-bunan itu darah mengalir ke bawah. Begitu mengalir ke bawah. Karena Abah takbir sudah merinding, Abah. Nggih. Jangankan jenengan, subhanallah. Ini tanda kemenangan kita. Makanya kita akhirnya rontok api ini karena kita wis menang melawan hawa nafsu. Karena jelas perintahnya Rasul, zayyinu a'yadakum bitakbir wa tahmid. Hiasilah hari rayamu itu dengan takbir dan tahmid. Itu jelas perintah Kanjeng Nabi. Nah, makanya kita harus takbir. Oleh karena itu, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Jadi awal Ramadan, jenengan podo puasa, podo sholat taraweh, podo sholat tasbih, podo sholat tahajud. Di akhir Ramadan tanggal 17, 21, 23, 25, 27, 29 sampai sujud kepada Allah dan beribadah. Bahkan sampai malam terakhir menjelang akhirnya bulan Ramadan kita tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahullah nadrakum ibnadir rahmah. Pada malam terakhir jenengan sedang mengumandangkan takbir, ya Allah, kami menang ya Allah. Kami menang ya Allah, ampunkan dosa hambamu ini ya Allah, berikan kebaikan Ramadan ini ya Allah. Ramadan yang sebaik ini sudah mau ditinggalkan. Kami ditinggalkan Ramadan ya Allah. Seandainya Ramadan ini meninggalkan kami, kemudian kami tidak bisa melakukan kebaikan. Kami sungguh celaka tidak menjadi orang-orang yang husnul khatimah.
terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Engkau Maha menerima taubat. Taubat hamba Engkau terima ya Allah. Sudah hamba kita diterima taubatnya. Terakhir, tidak diterima puasa dan ibadahnya orang-orang yang satu durhaka kepada kedua orang tua, orang yang satru atau jotaan atau diam-diaman karena permasalahan dunia antara saudara muslim lebih dari 3 hari. Atau orang yang tidak mau memaafkan dari saudaranya. Yang ketiga adalah qat'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Ada 3, bahkan ada sebagian yang mengatakan dalam hadis 4 orang, 4 golongan orang-orang tidak diterima puasa dan ibadahnya bulan Ramadan. 1 yaitu orang yang minum khamr pada hari raya, pada malam hari raya Idul Fitri. Namanya al-kham, minum khamr, minum arak, mabuk-mabukan. Yang kedua, memutuskan silaturahim, qat'ur rahim. Yang ketiga, hukukul walidain, orang yang durhaka atau menyakiti kedua orang tuanya. Yang ketiganya, orang yang saling mendiamkan, orang muslim sesama muslim yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari dan dia tidak saling memberi maaf dan menerima maaf. Maka ialah orang-orang yang merugi, orang-orang yang puasanya dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan hadis ini, saya pesan kepada Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita ada Idul Fitri. Yang pertama, kita sudah yakin dengan iman dan takwa kita. Ayo kita yakin seyakin-yakinnya bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang husnul khotimah, mendapatkan pangkat muttaqin, mendapatkan derajat muttaqin. Dan mudah-mudahan kita pada Lailatul Idul Fitri, malam Idul Fitri, umat Islam selalu menjadi kebaikan-kebaikan yang baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yahruju yaumal fitri wa yukabbiru min hina yakhruju min baitihi hatta ya'til musalla." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nalikane manungsa nindakaken salat Idul Fitri, maos takbir mulai miyos saking dalem sangka omahe berangkat menuju panggonan salat, pramila para sederek menawi badhe berangkat salat Idul Fitri supados kempa rumiyin wonten setunggaling tempat supados menjadi orang-orang yang terhormat dan melampah bareng-bareng kanthi maosan takbir. Niki ada perintah ingatan. Tadi sing apik niku jenengan sebagai syiar Islam arep berangkat ke masjid, kumpul, begitu kumpul jenengan bareng-bareng maca takbir. Allahu Akbar, Allah disauri kalih jamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tandanya umat Islam menang. Wahai saudaraku yang non-muslim, hari ini kami menang. Allahu Akbar, kami menang. Allahu Akbar, kami menang. Dan kalian semua mendapatkan kebaikan. Dan setelah sampean sholat, kemudian pulang sampai rumah, maka setelah sampean meminta maaf kepada sesama manusia di masjid atau di musola, pulang sampai rumah, maka dosa kepada Allah diampuni, namanya dosa hakullah, dan dosa hakul adam sudah dimaafkan sesama manusia. Sempurnalah sampean menjadi manusia insanun kamil, sehingga hari itu, pagi itu, sampaikan sampean semuanya bagaikan bayi yang baru lahir, yang tidak punya dosa sedikit pun. Seandainya waktu itu kita diambil oleh Allah, maka sampean mati syahid
dan wajib mendapatkan predikat muttaqin, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Inilah kehebatannya hamba-hamba Allah yang mendapatkan Ramadan dan mendapatkan kebaikan. Masya Allah, banyak ibu hadis, bahkan sampai pulang sampai rumah, itu disuruh memberikan makan kepada keluarganya dengan makanan yang paling enak. Ada penjelasannya di sini, kuatah penjelasannya. Bersedekah kepada orang-orang yang lapar pada hari ini dengan makanan yang kau antar, maka disitulah akan mendapat kebaikan. Baru yang terakhir yaitu puasa Syawal, puasa di bulan Id, yaitu 6 hari setelah hari pertama, yang pahalanya luar biasa. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan pada bulan Syawal, maka sama dengan berbuat baik selama 1 tahun. Siapa yang berbuat baik pada malam Lailatul Qadar, sama dengan berbuat baik 82 tahun. Dan barang siapa yang berbuat baik pada bulan Syawal, maka sama dengan ibadahnya 1 tahun. Dan ingat, barang siapa yang berbuat maksiat pada malam Lailatul Qadar, maka dosanya tiada tara. Dan barang siapa yang berbuat maksiat pada hari raya Idul Fitri, maka sama dia berbuat maksiat selama 1 tahun utuh. Dicatat sebagai orang-orang yang ahli maksiat. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan, sampai kita bersenang-senang dengan kebaikan pada Idul Fitri, dan kita sudah saling memaafkan, memberikan makan kepada saudara-saudara kita, kita mampu menjaga puasa, mampu menjaga Ramadan dengan kebaikan, dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang baik dan menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Jannatun Naim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Tamat sudah kitab Risalatus Syiyam. Ghafarallahu lana wali walidaina wali masyaikhina waliman ahbana waliman ahabbana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana ya Allah, wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana ya Allah, wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tahashu'ana wa tammim taksirana ya Allah, wa tammim taksirana ya Allah. Ya Allah, sempurnakanlah segala kekurangan kami dalam ibadah Ramadan ini ya Allah. Wa tammim taksirana wa tammim taksirana wa tammim taksirana ya Rahman ya Rabbil ya Rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zayyina ya Allah bi zinati khatmil Quran. Allahumma zayyina bi zinati ilmil maf'al ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna ya Allah, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah kemampuan hamba-hamba yang selalu bersyukur dan berzikir kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian yang Abah sampaikan ngaji bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan dan kemuliaan. Selama 1 bulan ini Abah selalu ngomong di hadapan jenengan melalui HP. Mungkin kita tidak bisa bertemu dengan secara fisik. Abah mungkin tidak bisa ketemu dengan secara fisik. Sampean tidak bisa ketemu dengan Abah secara fisik. Hari ini Abah yang sudah selesai ngaji hatam risalatul Syam. Abah doakan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan barokah. Amin. Ya Allah. Amin. Ilmu yang Abah berikan kepada sampean dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Abah ridhoi, Abah berikan kepada sampean, dan sampean boleh Abah mengizinkan sampean untuk membaca kitab Risalatus Syam. Atas izin Abah ini berarti kitab Risalatus Syam berhak engkau pegang, dan sampean boleh mengaji kitab Risalatus Syam. Bahkan yang punya kemampuan Abah izinkan untuk mengajar kitab Risalatus Syam. Ajastukum ilaikum kitab Risalatus Syam. Aku ijazahkan kepadamu semuanya kitab Risalatus Syam yang mempunyai kemampuan untuk mengajar kitab Risalatus Syam. Selama ini Abah salah dan khilaf waktu, tempat, suara, bacaan, kata-kata yang mungkin tidak pas menurut pandangan syariat dan menurut pandangan sampean semuanya. Abah secara pribadi Abdul Adis dan Abah secara pribadi Muhammad Abdul Adib dan istri Taqwatul Uliyah beserta keluarga dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Islah. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita diterima. Abah mohon maaf dan segala kesalahan Bapak Ibu Abah maafkan sekeluarga besar. Mudah-mudahan terima kasih Abah. Amin. Sampaikan kurang dan lebihnya mohon maaf dengan rendah hati. Itulah kemampuan Abah. Itulah Abah yang selalu membaca kitab, sehingga mungkin masih banyak kurang. Abah bukan penceramah panggung yang luar biasa, tapi Abah selalu kajian kitab. Oleh karena itu, kalau mungkin belum pas, Astagfirullahaladzim. Mohon maaf yang sebesarnya dan seikhlas-ikhlasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.